Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Amelia Tumiwa dari kelas A1 Keperawatan semester 2. Pada saat ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep dasar keperawatan 2. Baiklah, pada saat ini saya akan membahas tentang infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih merupakan infeksi yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan bakteri dalam saluran kemih, meliputi infeksi di parenkim ginjal sampai kandung kemih dengan jumlah bakteri urin tertentu. Infeksi saluran kemih adalah istilah umum yang menunjukkan adanya mikroorganisme dalam urin yang bermakna. Infeksi saluran kemih sebagian besar disebabkan oleh bakteri, namun virus dan jamur juga dapat menjadi penyebabnya. Bakteri yang menjadi penyebabnya merupakan bakteri gram negatif yang biasa ditemukan pada saluran pencernaan dan jarang disebabkan oleh bakteri anaerob. Bakteri merupakan penyebab utama sebesar dan bakteri lainnya berupa Proteus, Klebsiella, kadang Enterobacter berperan pada sebagian kecil infeksi ringan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan perubahan struktur saluran kemih diantaranya berupa faktor usia, jenis kelamin, prevalensi bakteriuria, dan predisposisi atau pencetus. Faktor pencetusnya berupa kebersihan organ intim, penggunaan kontrasepsi atau gel spermisida, dan aktivitas seks yang memungkinkan bakteri terdorong masuk ke dalam saluran kemih. Wanita hamil pun beresiko infeksi saluran kemih akibat perubahan hormonal. Infeksi saluran kemih dibagi menjadi dua kategori umum berdasarkan lokasi anatomi, yaitu infeksi saluran kemih atas dan infeksi saluran kemih bawah. Infeksi saluran kemih dapat ditimbulkan melalui dua jalur infeksi, yaitu infeksi hematogen dan infeksi ascending. Infeksi hematogen biasanya terjadi pada pasien dengan daya tubuh yang rendah karena penderita penyakit kronik atau pada pasien yang mendapatkan imunosupresi. Penyebaran hematogen juga bisa timbul akibat adanya fokus infeksi di salah satu tempat. Adapun beberapa jenis sampel urin yang digunakan sesuai kebutuhan pemeriksaan yaitu yang pertama, urin sewaktu, urin 24 jam, urin 3 gelas atau urin 2 gelas, urin pagi, urin porsi tengah, urin porsi pertama, urin kateter, dan terakhir urin suprapubik. Bakteri uropatogen adalah bakteri yang mempunyai faktor virulensi spesifik untuk menimbulkan kolonisasi pada uroepitel. Bakteri uropatogen yang berhasil masuk ke saluran kemih memiliki kemampuan untuk berkembang biak dalam urin dan mampu melawan aliran urin saat miksi serta mekanisme pertahanan alamiah lainnya di saluran kemih. Bakteri dapat menghindar dari pengenalan dan pemusnahan yang dilakukan sel fagosit, menonaktivasi sistem komplement dan antibodi sehingga dapat melakukan pertumbuhan di dalam host. Infeksi selalu diawali dengan terjadinya perlekatan bakteri pada sel epitel, dilanjutkan dengan penetrasi bakteri ke jaringan,
sehingga terjadi inflamasi dan kerusakan jaringan. Dan inflamasi yang diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme menimbulkan respon inflamasi melalui aktivitas mediator kemotaktik yang dilepaskan pada saat mikroorganisme patogen melekat ke dinding sel oroepitel. Pemeriksaan kultur urin merupakan pemeriksaan gold standar dalam mendiagnosis infeksi saluran kemih secara akurat. Pemeriksaan kultur urin membutuhkan banyak waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 3-5 hari. Bakteri yang menginvasi ke kandung kemih dapat naik ke ginjal karena adanya reflux vesicoureter dan menyebarkan infeksi dari pelvis ke konteks karena reflux intrarenal. Reflux vesicoureter adalah keadaan patologis karena tidak berfungsinya valvula vesicoureter yang didapat baik secara kongenital ataupun akibatnya adanya infeksi.